Halo semuanya, kembali lagi di channel Tanya Excel, channel yang membahas seputar Microsoft Excel. Kita akan melanjutkan proyek sebelumnya, yaitu pembuatan buku induk. Bagi yang belum menonton video part pertamanya, silahkan klik link di atas. Oke, di video sebelumnya kita sudah membuat template untuk print ya. Selanjutnya kita akan membuat satu database supaya bisa terisi data-data siswanya berdasarkan NIS-nya secara otomatis. Kita langsung saja kita buat di sheet sebelahnya di sini ya. Ini kita akan membuat database-nya. Kita berikan nama dulu. Kita ubah nama dulu, misalnya kita ganti jadi database. Ini ya, database identitas siswa. Kemudian di paling atasnya kita buat untuk headernya. Ini langsung saja karena sebelumnya saya sudah membuatnya, jadi saya pastekan saja di sini. Nah, seperti ini. Ini supaya tulisannya lebih mudah terbaca, kita pertebal. Kemudian ya, kita pertebal ya, Ctrl B, kemudian di wrap-nya ini diaktifkan supaya ke bawah seperti itu ya. Ini untuk nomornya mungkin tidak perlu lebar-lebar, kita setting saja seperti ini, dan untuk kolomnya bisa menyesuaikan ya seperti ini. Silahkan pause videonya jika perlu ya. Kita buat dari kolom A sampai kolom H ya. Nomor, NIS, NISN, nama lengkap, nama panggilan, jenis kelamin, tempat lahir, dan tanggal lahir. Oke, setelah sampai kolom H, kita lanjut ke kolom berikutnya dari kolom I ya. Oke, kolom I, agama, kewarganegaraan, anak ke, jumlah saudara kandung, jumlah saudara tiri, jumlah saudara angkat. Silahkan pause videonya. Jadi diikuti seperti ini ya, supaya nanti programnya atau aplikasinya bisa digunakan sama persis dengan yang saya buat. Kita lanjut dari kolom O. Kolom O sampai kolom T. Bisa seperti ini. Silahkan bahasa sehari-hari keluarga, bahasa keadaan jasmani tinggi badan, golongan darah, penyakit yang pernah diderita, kemudian imunisasi yang pernah diterima. Lanjut, ini cukup banyak ya. Dari kolom U, alamat harus sama persis ya, karena nama kolom ini nanti akan menjadi acuan untuk memunculkan data. Oke, dari kolom U sampai kolom Z ya, silahkan di pause. Kita lanjutkan untuk kolom berikutnya dari kolom AA ya, AA sampai AF ya, alamat rumah itu. Setelah itu lanjut lagi dari kolom AG sampai kolom AL. Ini nama ibu, tempat tanggal lahir ibu, pendidikan terakhir ayah, pendidikan terakhir ibu, pekerjaan ayah, dan pekerjaan ibu. Lanjut lagi, dari kolom AM hingga kolom AR, alamat rumah, nomor telepon, alamat kantor, nomor telepon kantor, kewarganegaraan ayah, dan kewarganegaraan ibu. Kemudian lanjut lagi, kolom AS sampai kolom AX. Ya, nama murid murid, uang keluarga, dilanjut. Nah, ini kolom untuk keterangan murid baru ya. Kita lanjutkan untuk mengisi keterangan murid baru, yaitu alamat lembaga pendidikan sebelumnya, tanggal tamat lembaga pendidikan sebelumnya, nomor STTB, asal sekolah asal, dari kelas mana, diterima di kelas mana. Ya, dari kolom A sampai BD. Lanjut lagi dari kolom BE sampai kolom BJ. Nah, BE itu masih keterangan sebelumnya ya, diterima tanggal. Kemudian dari kolom BF sampai BJ ini keterangan jasmani ya, untuk berat badan, dan ini nanti akan diupdate setiap tahun. Ini untuk mengikuti perkembangan berat badan murid selama sekolah di tempat tersebut. Lanjut, jadi untuk berat badan itu diupdate sampai tahun 2032. Kemudian dilanjutkan dengan kolom berikutnya di kolom BN, yaitu untuk tinggi badan sampai kolom BP, tinggi badan 2027, kolom BQ sampai BV. Jadi untuk tinggi badan juga sama ya,
sampai 2032. Kemudian kolom BV itu untuk penyakit. Jadi ini untuk mengisi data apabila siswa tersebut terdapat penyakit yang mungkin cukup berat ya. Jadi untuk catatan sekolah itu dimasukkan di sini nantinya. Lanjut dengan kolom BW sampai CB. Ini masih terkait penyakit. Kolom CC sampai kolom CH untuk penyakit tadi ya, di kolom CC penyakit sampai 2032, kemudian kelainan jasmani sampai kolom CH. Diisi untuk mungkin kasus-kasus berat ya yang mengakibatkan kelainan jasmani di tahun tersebut. Ya, ini kolom CI sampai kolom CN. Jadi untuk di kolom CL ini ditambahkan keterangan beasiswa dan tamat belajar. Tahun tamatnya, tahun berapa. Jadi kalau SD mungkin setelah 6 tahun belajar ya, kelas 6, ditulis nanti di akhirnya tamat sekolahnya itu tahun berapa. Dilanjut untuk kolom CO, ini keterangan pindah sekolah ya. Jadi untuk keterangan murid tersebut pindah dari kelas berapa. Dan kolom CT ini keluar sekolah. Jadi alasannya mungkin kenapa diisi. Ya, itu selesai untuk database-nya. Kita sudah membuat keterangan dari database-nya untuk header-nya atau kepala datanya ya. Dari mulai nomor sampai keluar sekolah. Kita kunci bagian atasnya supaya ketika kita scroll itu tetap di sana. Jadi klik di A2, klik Tab View, kemudian di sini klik Freeze Tense. Setelah itu header paling atasnya jadi terkunci ya. Jadi ketika kita scroll ke bawah, paling atasnya atau headernya tetap muncul. Selanjutnya, yang harus kita lakukan adalah melingkan atau menghubungkan dari database ini dengan sheets cek identitas untuk lembar pencetakan atau printnya. Jadi kita akan memunculkan berdasarkan data NIS di sini. Misalnya, jika data NIS-nya kita input 1, 2, 3, 4, 5, kita mau memunculkan siswa di sini, kita tambahkan misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, namanya misalnya Ucup. NIS-nya misalnya 9 gitu ya. Ada dua cara untuk memunculkan nama di sini berdasarkan NIS. Cara pertama adalah menggunakan formula Excel VLOOKUP. Mungkin ini sudah familiar ya, dibahas di pelajaran Excel dasar untuk formula ini. Bisa dengan cara ini, langsung saja misalnya kita isi VLOOKUP. VLOOKUP-nya apa yang mau kita cari, NIS ini. Kemudian di mana yang kita cari, di sheet database identitas siswa, kita klik. Dan kita blok dari kolom B sampai kolom D. Ya, karena nama Ucup itu berada di kolom D atau kolom 3, selanjutnya kita ketikkan kolomnya 3. Belum tutup, enter. Oke. Dimuncul ya, Ucup seperti itu. Ini bisa seperti itu, tetapi ada masalah lain apabila kita menggunakan VLOOKUP. Masalahnya yaitu di nomor kolom ini. Jadi kita harus hafal nama lengkap itu ada di kolom berapa, nama panggilan itu di kolom berapa. Jadi ini formula ini tidak bisa kita duplikasi langsung ke bawah gitu ya. Contoh ya, kita langsung copy ke bawah. Ctrl C, kemudian klik home, paste ini ya, paste formula ya. Ini akan error ya. Jika kita mau memunculkan data panggilan, kita harus lakukan hal yang sama seperti di awal tadi. Ya, kita VLOOKUP, oke. Klik sini F4, kemudian kita klik di sini, panggilan itu ada di kolom E. Kunci, koma, kolom E itu berarti 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, ini masih kosong ya, karena belum ada datanya. Kita panggilannya misalnya Cup. Nah, ini muncul datanya. Terus bagaimana dengan yang lainnya? Kita harus ketikkan lagi semua satu persatu. Wah, itu sangat merepotkan ya. Dan itu bukan pengguna Excel yang baik. Oke, jadi alternatifnya bagaimana? Alternatifnya, kita gunakan kata kunci dari database ini. Jadi, nama database di atas, ini kita jadikan sebagai kata kunci untuk memunculkan datanya. Data di sini ya. Caranya kita kopikan dulu nama database-nya, nama header-nya dimulai dari kolom B1,
NIS ya, hingga paling ujung keluar sekolah alasan kolom CT. Caranya supaya kita bisa langsung mengcopy sampai ujung, klik di B1, tekan tombol Ctrl, tekan tombol Shift, kemudian tekan tombol panah kanan. Ya, ini terblok semuanya. Tekan Ctrl C. Setelah sudah, kita klik lagi cetak identitas ini, kita paste di sini di kolom AG2. Ini paste, klik paste spesial, value, transpose. Jadi muncul seperti ini. Nah, ini supaya sesuai datanya, jadi kita akan mengisi nama lengkap berdasarkan nama lengkap ini. Karena sedikit bergeser, kita geser saja, klik kanan, insert, shift cell down ya. Jadi disamakan antara data dengan kolomnya. Ini nama lengkap, ini juga nama lengkap ya. Ini nama panggilan, jenis kelamin sudah sesuai, itu tempat lahir ya, jenis kelamin, tanggal lahir, tempat lahir, tanggal lahir ya. Oh, ini ketukar. Nah, ini kalau ketukar digeser saja ke atas ya, diklik, di drag. Ini tidak masalah. Oke, agama kita cek ya. 1, jumlah saudara kandung, tiri, oke, alamat rumah, RT. Nah, ini nanti mungkin rumusnya agak berbeda sedikit ya. Jadi dijelaskan RT, RW. Jadi untuk ini dihapus dulu karena nanti rumusnya berbeda sedikit ya untuk formulanya. Penting kita sesuaikan dulu di sini. Kita delete, shift cell up. Sama ya, kita tinggal jarak. Nah, ini kemudian nama, ini kita insert lagi, insert, shift cell down. Oke. Nama ayah, tempat, nama ibu, pendidikan, terakhir ayah. Nah, ini juga bergeser ya. Kita geser, kita sesuaikan saja seperti itu. Dicek lagi keluarga negaraan. Nah, ini murid baru ya, wali murid, kerjaan wali murid. Oke, ini digeser di bawahnya. Insert lagi, shift cell down. Nah, ini juga di bawah ya, blok, insert, shift cell down. Oh, ini kurang ke bawah ya. Oke, ini juga sama. Oke, ini sudah sama. Pendidikan sebelumnya ini lembaga pendidikan, nama lembaga. Nah, nama lembaganya apa, murid baru. Nah, oke, pindah, diterima tanggal. Oke, ini kita geser dulu ke bawah. Oke, selanjutnya kita akan mengisi berat badan. Oke, kita blok dulu dari sini berat badan 2025 sampai berat badan 2032. Caranya klik di sini, kolom di rank ini, AG63, berat badan 2025, tekan tombol shift, kemudian klik di berat badan 2032, kemudian Ctrl C. Kita sesuaikan, jadi di baris ini ya, kita klik dulu di sini, di kolom AH, klik paste, spesial, value, transpose. Oke, kita hapus dari sini ya. Nah, seperti itu. Kemudian kita geser ke sini supaya sama ya, satu baris seperti ini. Klik kanan, delete, shift cell left. Oke, kita lakukan hal yang sama dengan tinggi badan dan penyakit. Sama ya, tinggi badan di blok di sini, Ctrl C, tinggi badan paste spesial, value, transpose. Oke, ini tidak dibutuhkan, kita hapus. Penyakit juga sama. Ini paste spesial, value, transpose. Oke, sudah selesai. Kelainan jasmani ya. Ctrl C, paste spesial, value. Oke, sudah. Kita naikkan ke atas kolomnya, klik kanan, delete, shift cell up. Oke, beasiswa, ini kolomnya belum sesuai ya, kita sesuaikan dulu. Insert. Sama juga ini, shift cell down. Tahun tamat. Ini kita geser dengan cara di blok dan di drag, kemudian geser ke bawah. Lanjutkan sekolah.
Disamakan ya, dipastikan. Oke, sudah selesai semua ya. Nah, sekarang kita isikan formulanya. Dan formulanya ini sama semua, kecuali yang tadi ya. Kecuali yang alamat. Nah, ini alamat. Alamat rumah ini formulanya sedikit berbeda. Nanti mungkin akan cukup panjang. Untuk formulanya saya akan isikan di deskripsi saja ya untuk formulanya. Nah, ini sudah sama semua. Setelah kita pastikan nama kolomnya sesuai dengan data yang akan kita isi, jadi nama lengkap, ini kolomnya nama lengkap, nama panggilan, dan seterusnya sampai bawah. Kita akan isi formulanya untuk mengisikan berdasarkan kata kunci NIS dan kata kunci nama kolom. Kita akan menggunakan dua formula, yaitu indeks sama dengan indeks dan match sama dengan match. Ya, caranya kita gunakan indeks dulu. Jadi indeks itu fungsinya untuk memunculkan data berdasarkan row-nya berapa, barisnya berapa, seperti itu. Nah, untuk array-nya yaitu kumpulan datanya yang akan kita munculkan dari sheet database identitas siswa ini. Caranya klik sini. Kemudian kita blok saja di sini di ujung. Ya, ini tidak masalah, seperti itu. Kita kunci 4, koma. Nah, untuk row-nya berdasarkan kata kunci NIS. Jadi kita ketikkan match di sini, kurung buka, ya otomatis kurung buka. Klik lagi di sini. Kita klik NIS. Ya. Ini jangan lupa kita kunci, tekan tombol F4 sampai berubah dia jadi dolar ya, $D, $2. Koma lagi. Nah, lookup-nya kembali lagi ke database identitas siswa ini. Lookup-nya di kolom B. Kunci lagi F4 dan ketikkan 0. Kurung tutup. Sudah selesai dengan acuan barisnya atau row-nya, kita berikutnya untuk acuan kolomnya. Jadi acuan kolomnya yaitu nama kolom yang tadi sudah kita siapkan. Kita klik lagi. Nah, ini menggunakan formula yang sama yaitu match. Match-nya itu di AG5 ya. Pastikan nih AG5. Kemudian koma. Nah, lookup array-nya kita kembali lagi ke database identitas siswa. Kita blok dari sini. Tekan F4, 0. Kemudian tekan lagi tanda kurung. Enter. Oke, sudah selesai ya. Nah, ini kerennya nih. Jika kita sudah selesai dengan formula ini, maka yang selanjutnya kita tinggal copy saja formulanya. Ctrl C, kita blok saja sampai sini. Paste formula. Oke. Ya, ini sudah otomatis. Kita akan coba isi datanya untuk melihat apakah formulanya berhasil atau tidak. Ini ya. Sudah siapkan di file yang lain. Kita copy saja di sini. Oke, NIS-nya ini ya, kita coba panggil NIS. Nah, ini kita isi, enter. Oke, ini sudah otomatis semuanya terisi ya. Kemudian kita rubah coba 2. Oke, muncul juga sesuai dengan data yang ada di database ya. Kita coba yang 006 ya. Ya. Yang lain 0 karena memang datanya tidak ada. Ini ya, kosong. Jadi seperti itu untuk formulanya. Kita isi saja dulu yang formula yang sama seperti di atas. Ini juga coba yang datanya. Oke, ini kita copy saja. Ini kita copy sampai ke bawah ini ya. Paste formula. Ini yang fx. Oke, mantap. Ini juga sama. Paste formula. Ini juga sama ya. Paste formula. Nah, ini kosong, kita copy saja nomor kolomnya karena sama ya. Nah, jika muncul data seperti ini karena format tanggalnya ya. Jadi kita sesuaikan dulu, diklik di sini, general, mau number format, date, kali yang ini. Nomor tahunnya yang kelihatan ya. Nah, ini saja nih. Oke, 29 Desember 2025. Kita copy, format painter, kita samakan. Oke. Ya, ini formulanya beda. Kita skip dulu. Kita lanjutkan dulu yang di bawahnya yang formulanya sama. Paste, siap. Otomatis ya.
dia membaca tadi ya, NIS dan nama kolom jenis beasiswa. Kemudian kita lanjutkan ke bawah sampai selesai paste formula. Oke, sudah selesai semua. Dan keunggulannya menggunakan formula ini, apabila ada kolom baru, misalnya di database ini ada kolom baru, kita ketikkan misalnya ada pendataan kekuatan supranatural. Oh, ini misalnya ya. Kita copy di sini. Nah, bisa ini deh ya, kolom baru, paste value. Oke. Nah, kita mau isi misalnya si yang murid pertama itu dia pengendali api. Oh iya, pengendali api. Si Oyen ini punya kekuatan pengendali api misalnya. Oke, kita ganti dulu ya. Nah ya, oke, si Oyen. Nah, kita copy saja dari sini misalnya. Ini contoh aja ya. Oh, ini kolomnya harus sama ya. Maka ketika kita copy formulanya dari sini, sudah otomatis. Kita tidak perlu lagi VLOOKUP satu-satu. Begitupun misalnya kolomnya dirubah urutannya, itu juga tidak akan menjadi masalah. Contoh ya, kekuatan supranatural ini saya pindahkan ke sini. Misalnya ya, ini pindah gitu ya. Tidak error. Beda kalau VLOOKUP akan error. Oke, jadi seperti itu untuk mengisi database dan menyambungkan datanya ke halaman cetak identitas. Ini untuk kemudian akan dicetak. Oke, untuk video kali ini cukup sampai di situ. Nanti di video selanjutnya kita akan tambahkan fitur-fitur seperti foto, kemudian ini kan diketik ya. Sebenarnya bisa dibuat drop down ya, jadi kita bisa pilih juga seperti menu ke bawah gitu ya. Itu juga bisa nanti kita tambahkan. Baik, cukup sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Apabila ada masukan atau komen atau pertanyaan, silahkan diisi di kolom komentar. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.